Kita sudah membahas tadi bahwa wujud daripada kepercayaan kita kepada yang gaib adalah dengan salat. Maka karenanya salat ini adalah tiangnya agama. Agama itu bagian penting di dalamnya adalah percaya kepada yang gaib. Kalau sudah tidak percaya kepada yang gaib, bangunan agama sudah runtuh. Makanya kemudian salat pun disebut sebagai tiang agama. Rasul mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkan salatnya meruntuhkan agamanya. Sebaliknya kalau dia melaksanakan salatnya berarti menegakkan agamanya. Jadi siapa melaksanakan salatnya menegakkan agamanya, meninggalkannya meruntuhkannya. Man aqama faqad aqamadin. Siapa yang menegakkan salatnya menegakkan agama. Nah, kenapa? Karena salat pembuktian bahwa saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya percaya kepada yang gaib. Buktinya malaikat, alam barzah tidak kelihatan, tidak terjangkau oleh pikiran, tetapi saya menjadikan dia sebagai tujuan. Allah tidak kelihatan dari mata, tapi saya menyembahnya. Alladzina yuqimunas shalah. Setelah menegakkan salat, salat ini adalah mi'raj, berarti ke atas, vertikal, maka wujud kita sampai kepada Allah, bentuk sampainya kita kepada Allah, menyatunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kesadaran adalah dengan memperhatikan makhluknya, menjalankan tanggung jawab kita kepada semua yang ada di sekitar kita, terutama dari sesama manusia kita. Maka kelanjutan daripada salat itu adalah dengan berbagi. Dikatakan alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi wa mimma razaqnahum. Kenapa Allah menggunakan kata mimma, sebagian dari yang kami rezekikan? Karena kita, siapapun apapun keadaan kita, tetap kita punya fisik. Punya fisik artinya punya kebutuhan-kebutuhan. Dan kita tidak boleh bersifat fatalistik terhadap kebutuhan-kebutuhan itu. Maka dikatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian yang diberikan kepada kita diinfakkan. Kenapa? Yang sebagiannya lagi kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kita tidak bisa membantu orang lain kalau kita sendiri sakit-sakitan. Tidak bisa kita membantu orang lain kalau kita sendiri tidak punya tenaga, daya, dan upaya. Oleh sebab itulah maka kemudian kita, sebagian kita infakkan kepada orang lain, sebagian kita gunakan untuk kepentingan diri dan keluarga kita. Nah, tapi intinya adalah orang yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Karena Al-Quran berbicara tentang yang gaib itu banyak sekali. Bahkan semua yang nyata pun tidak berdiri sendiri. Selalu ada gaib di atasnya atau ke tempat bergantungnya. Setelah itu kemudian salat. Setelah salat, ibaratnya dari langit, dari Sidratul Muntaha turun ke bumi, berbagi. Karena salat adalah mi'raj. Setelah kita turun ke bumi, berbagi kepada sesama manusia. Maka seluruh aktivitasnya di dunia ini, aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya, terutama hasil pengumpulan harta bendanya, adalah dalam rangka kepeduliannya kepada yang lain. Apabila ada orang salat tetapi tidak berbagi kepada orang lain, berarti menunjukkan bahwa salatnya itu tidak membawanya kepada tanggung jawab ilahiyah. Siapa yang salatnya tidak membawanya kepada tanggung jawab ilahiyah, berarti salatnya tidak menaikkan dia ke atas. Siapa yang salatnya seperti ini, kata Allah dalam surat Al-Ma'un adalah fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang salat seperti ini. Makanya di dalam surat Al-Ma'un itu Allah bertanya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sudahkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Jadi ini kata-kata yukadzibu biddin, mendustakan agama. Siapakah yang mendustakan agama itu? Ternyata adalah orang-orang yang tidak punya kepedulian dengan orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Tidak punya relasi horizontal. Mungkin saja vertikalnya kelihatan bagus, tetapi horizontalnya tidak bagus. Ke atas ibadahnya kepada Tuhan Allah bagus, tetapi kepeduliannya kepada sesama tidak ada. Nah, kalau ibadah ke atas bagus tapi kepedulian kepada sesama tidak ada, apa buktinya bahwa ya Tuhan yang kita sembah adalah Allah? Kenapa? Karena semua selain Allah adalah ciptaan Allah, dan memperlakukan makhluk Allah sama dengan Allah memperlakukan makhluknya.
Kalau Allah memperhatikan makhluknya dengan Rahman dan Rahim seperti pembahasan kita di surat Al-Fatihah, berarti begitu juga kita memperlakukan makhluk Allah di sekitar kita. Maka kalau kita sudah melakukan cara-cara seperti ini, maka kita baru melakukan relasi horizontal, relasi ke masyarakat, kepada lingkungan di sekitar kita. Kalau ini sudah terjadi, baru nanti kita tidak sebut pendusta agama. Tapi kalau tidak ada kepedulian, Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Siapakah pendusta agama itu? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi yatim adalah orang yang butuh kasih sayang karena kehilangan orang tuanya ketika masih kecil, sehingga tidak ada lagi yang membelai-belainya, tidak ada yang memangkunya, maka butuh uluran tangan dari kita-kita yang walaupun bukan orang tuanya. Begitu juga kalau banyak orang yang tidak bisa makan, orang miskin, maka kita harus menganjurkan orang, menjadi pelopor, meminta orang-orang untuk memberi makan kepada orang miskin itu. Siapa yang menganjurkan tidak memberi makan kepada orang miskin, maka walaupun dia salat, tetapi salatnya adalah fawailul lil musallin. Jadi yang disebut mendustakan agama adalah orangnya. Jadi yang disebut dengan agama adalah salat adalah tiangnya agama. Tapi kalau dia salat, kelihatannya menegakkan tiang agama, tapi tidak punya pedulian kepada orang kecil, anak yatim, dan kemudian orang miskin, ya salatnya adalah hampa. Fawailul lil musallin. Maka setelah kita salat, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan, mereka belanjakan, mereka gunakan untuk kepentingan orang lain. Nah, siapa yang menjalankan metode Al-Quran seperti ini, Allah akan tanamkan kebahagiaan dalam jiwanya. Karena Nabi mengatakan, siapa yang menanamkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain, Allah akan menanamkan kebahagiaan pada dirinya. Allah mengatakan bahwa bukanlah muslim apabila tidak mengasihi sesamanya muslim atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa yang pedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya, dialah muslim. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka harus memuliakan tamunya, menghormati tetangganya, dan seterusnya. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang punya kepedulian kepada sekitarnya dan telah menunjukkan dia telah mengamalkan, mengaktualkan nilai-nilai salatnya. Sampai di sinilah pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.